Selamat datang di Bisik Drama, tempat di mana setiap cerita hadir membawa pesan, emosi, dan pelajaran berharga dalam balutan drama yang menggugah hati. Halo Sobat Bisik, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke dalam kisah penuh lika-liku, yang pastinya akan membuatmu terhanyut, tersentuh, dan mungkin juga termotivasi. Jangan lupa jika kamu suka dengan cerita ini, berikan dukunganmu dengan cara like video ini, subscribe channel kami. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update cerita-cerita seru lainnya hanya di Bisik Drama. Karena setiap cerita yang kami bagikan adalah hasil cinta dan dedikasi untuk kalian semua, para pecinta drama tanah air. Ramadan tahun ini terasa istimewa bagi Naila. Untuk pertama kalinya, ia dan Raka diundang untuk menghadiri acara buka bersama keluarga besar suaminya di sebuah restoran mewah di pusat kota. Undangan itu datang langsung dari Bu Ratna, ibu mertua Naila, yang selama ini jarang menunjukkan rasa hangat padanya. "Ini kesempatan baik, sayang," Sesiang, kata Raka suatu sore saat mereka sedang duduk di meja makan kecil apartemen mereka. "Ibu ingin kita hadir, mungkin ini cara beliau untuk lebih dekat denganmu." Naila tersenyum tipis, namun hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu betul bagaimana sikap Bu Ratna selama ini. Dingin, kaku, dan seringkali membuat komentar yang menusuk tentang gaya hidup sederhana Naila. Namun demi Raka, ia memutuskan untuk tetap datang. Hari H pun tiba. Naila memilih busana yang sederhana namun rapi untuk acara tersebut. Gamis katun berwarna pastel, dengan aksen bordir halus, serta hijab polos senada. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tapi juga tidak ingin terkesan tidak menghargai undangan tersebut. Restoran tempat bukber diadakan adalah salah satu yang termahal di Karisma City, Le Jardin Étoilé. Sebuah restoran fine dining dengan interior elegan dan menu eksklusif. Begitu Naila dan Raka tiba, suasana langsung berubah. Kerabat-kerabat Raka, yang semuanya tampak berbusana glamor, mulai melirik Naila dengan tatapan skeptis. "Kok pakaiannya begitu? Apa dia nggak tahu ini restoran mahal?" Bisik salah satu sepupu Raka pada teman di sebelahnya. Cukup keras hingga Naila bisa mendengarnya. Meski hatinya terluka, Naila mencoba tersenyum dan tetap tenang. Ia tahu malam ini akan menjadi tantangan besar baginya. Namun ia tidak tahu bahwa kejutan besar menanti di akhir acara. Kejutan yang akan membuat semua orang terdiam dan menyesali perlakuan mereka padanya. Naila berusaha menahan senyum saat ia dan Raka memasuki area utama restoran. Suasana di dalam Le Jardin Étoilé begitu megah. Lampu kristal yang berkilauan, meja-meja dengan taplak putih bersih, dan aroma harum hidangan mewah yang menguar di udara. Namun, semua kemewahan itu tidak cukup untuk menyamarkan dinginnya tatapan dari keluarga besar Raka. "Wah Naila, kamu datang juga," sapa Bu Ratna dengan nada yang terdengar ramah, namun matanya langsung menyapu penampilan Naila dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Busanamu cukup sederhana ya nak, tapi nggak apa-apa, yang penting niatnya kan?" Raka segera merangkul pundak Naila, mencoba melindungi istrinya dari komentar pedas ibunya. "Ibu, Naila sudah berusaha tampil rapi kok. Lagi pula, bukankah yang terpenting adalah kita bisa berkumpul bersama di bulan Ramadan ini?" Bu Ratna hanya tersenyum tipis, lalu berbalik untuk menyambut tamu lainnya. Namun beberapa kerabat lain mulai bergumam pelan, meski Naila masih bisa mendengarnya. "Cuman gamis katun, ini restoran bintang 5 loh," celetuk salah satu bibi Raka. "Mungkin dia nggak tahu harga menu di sini, kasihan sekali ya," tambah sepupu Raka, tertawa kecil dengan nada menyindir. Naila meremas tas tangannya erat-erat, berusaha menahan air mata. Ia tahu bahwa acara ini bukan tentang dirinya. Tapi tetap saja, kata-kata mereka menusuk hatinya seperti jarum. Setelah sesi sapa menyapa yang canggung, semua orang mulai duduk di meja bundar besar yang telah disiapkan. Naila duduk di samping Raka, sedangkan Bu Ratna duduk di kursi paling depan. Tampak seperti ratu yang memimpin pertemuan keluarga. Pelayan mulai membawa menu pembuka, hidangan sup truffle dan salad organik yang harganya setara dengan biaya sewa apartemen Naila selama sebulan. Beberapa anggota keluarga langsung memesan menu termahal tanpa ragu.
sementara Naila hanya memesan hidangan sederhana yang ia rasa cukup untuk mengisi perutnya. "Kok cuma pesan itu? Nggak mau coba yang lebih spesial?" tanya salah satu paman Raka dengan nada yang terdengar seperti ejekan. "Saya nggak terlalu lapar, Pak. Terima kasih," jawab Naila sopan, meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Tiba-tiba, Bu Ratna angkat bicara. "Sebenarnya saya ingin acara ini menjadi momen untuk saling mengenal lebih baik. Tapi kalau ada yang merasa tidak nyaman, mungkin lebih baik kita bicarakan saja." Semua mata langsung tertuju pada Naila. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap di tengah kawanan elang. "Naila, kamu pasti tahu kalau keluarga kami selalu menjaga reputasi, kan?" kata Bu Ratna dengan nada yang terdengar manis namun penuh sindiran. "Kadang-kadang penampilan itu penting, apalagi di tempat seperti ini." Raka langsung bereaksi. "Bu, ini bukan soal penampilan. Naila sudah melakukan yang terbaik. Lagi pula, Ramadan seharusnya jadi momen untuk introspeksi, bukan untuk saling menghakimi." Namun, komentar Bu Ratna telah memicu gelombang bisikan di antara para kerabat. Naila merasa wajahnya memanas, dan ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk datang adalah kesalahan besar. Setelah komentar pedas Bu Ratna tentang penampilan Naila, suasana di meja makan semakin tegang. Beberapa anggota keluarga mulai berbicara lebih terbuka, seolah-olah mereka merasa memiliki hak untuk menilai Naila. "Sebenarnya, aku juga heran kenapa Raka memilihmu," kata salah satu sepupu perempuan Raka dengan nada sinis. "Keluarga kita kan selalu punya standar tinggi dalam segala hal. Kamu, ya maaf ya, tapi kamu nggak terlihat seperti orang yang bisa mengimbangi kami." Raka langsung menyela dengan suara tegas. "Cukup, ini bukan tempat untuk membahas hal-hal seperti ini. Kita di sini untuk berbuka bersama, bukan untuk saling menyudutkan." Namun, Naila hanya diam. Ia mencoba menahan air mata, meski hatinya terasa seperti diremas. Ia tahu bahwa Raka sedang berusaha melindunginya, tapi ia juga merasa malu karena harus dibela di depan semua orang. Di tengah ketegangan itu, salah satu paman Raka, Pak Dharma, tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ini soal bisnis startupmu, Raka." Raka langsung menoleh ke arah pamannya. Matanya menyipit curiga. "Ada apa dengan bisnisku, Pak?" Pak Dharma tersenyum tipis, lalu berkata, "Kami mendengar bahwa startupmu sedang kesulitan dana. Apakah benar? Kalau iya, mungkin sebaiknya kamu mempertimbangkan lagi pilihan hidupmu, termasuk soal pasangan." Naila tersentak mendengar perkataan itu. Ia tidak tahu bahwa startup Raka sedang mengalami masalah. Raka sendiri tampak terkejut, namun ia segera menjawab dengan tenang. "Startup saya memang sedang menghadapi tantangan, tapi itu bukan urusan keluarga besar. Dan soal Naila, dia adalah istriku. Aku tidak akan pernah menyesali keputusanku menikahinya." Bu Ratna kemudian menyela dengan nada dingin. "Tapi Nak, apakah kamu yakin Naila bisa mendukungmu secara finansial? Di keluarga kita, istri itu harus bisa menjadi pendamping yang sepadan. Bukan hanya soal cinta, tapi juga soal status dan kemampuan." Komentar itu membuat Naila merasa seperti ditampar. Ia tahu bahwa dirinya tidak berasal dari keluarga kaya, tapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Raka. Namun, di mata keluarga besar ini, usahanya tampaknya tidak cukup. Saat hidangan utama disajikan, Naila sudah hampir tidak bisa menahan emosinya. Ia mencoba fokus pada makanan di hadapannya, tapi sulit untuk tidak mendengar obrolan para kerabat yang terus-menerus membicarakannya. "Mungkin Naila bisa belajar dari istri teman-teman Raka," kata salah satu bibi dengan nada meremehkan. "Lihat saja, banyak dari mereka yang sudah sukses di bidang fashion atau bisnis. Bahkan ada yang jadi influencer terkenal." Naila akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar pelan, namun penuh keyakinan. "Bu, saya memang bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan orang kaya atau terkenal. Tapi saya selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Raka. Saya mendukungnya dalam setiap langkahnya, meskipun itu berarti harus hidup sederhana." Raka langsung meraih tangan Naila dan menatapnya dengan penuh rasa bangga. "Aku sangat bersyukur memiliki Naila sebagai istriku. Dia adalah kekuatanku." Namun beberapa anggota keluarga masih terlihat skeptis.
Salah satu sepupu Raka bahkan berkata dengan nada sinis, "Yah, kita lihat saja nanti. Mungkin acara malam ini bisa jadi pembelajaran buatmu, Naila." Makan malam hampir usai, dan suasana di meja makan semakin dingin. Meski hidangan penutup telah disajikan, kue opera dan makaron premium yang terlihat begitu menggoda, Naila tidak bisa menikmatinya. Ia hanya duduk diam, mencoba menahan perasaan sakit hati yang semakin memuncak. Bu Ratna tampak puas dengan jalannya acara. Ia melihat Naila yang terdiam sebagai tanda kemenangan. Sebenarnya, acara ini adalah kesempatan bagus untuk saling belajar, katanya sambil tersenyum tipis. Terkadang kita perlu melihat kekurangan diri sendiri agar bisa berkembang. Raka langsung menyahut dengan nada tajam. "Bu, ini sudah cukup. Jika ada masalah, seharusnya kita bicarakan baik-baik, bukan dengan cara seperti ini." Namun Bu Ratna hanya tertawa kecil. "Aku hanya ingin membantu, Nak. Lagi pula, hidup itu keras. Kalau Naila nggak bisa menghadapi ini, bagaimana dia bisa menjadi istri yang sepadan untukmu?" Komentar itu membuat Naila merasa seperti dipukul. Ia tahu bahwa Bu Ratna sedang mencoba menjatuhkannya di depan semua orang. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lain, rasa marah yang mulai membara dalam dirinya. Tepat saat suasana semakin tegang, manajer restoran tiba-tiba datang dengan sebuah tablet di tangannya. Ia berdiri di dekat meja bundar besar dan berkata dengan sopan, "Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tagihan untuk acara buka bersama hari ini. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan." Semua mata langsung tertuju pada manajer. Beberapa anggota keluarga mulai bergumam tentang siapa yang akan membayar tagihan tersebut. Biasanya Bu Ratna yang mengambil alih pembayaran karena ia yang mengundang. Namun kali ini, manajer justru menyerahkan tablet itu kepada Naila. "Maaf Mbak Naila, ini atas nama Anda," kata manajer dengan senyum ramah. Semua orang di meja langsung terdiam. Wajah Bu Ratna berubah pucat, sementara Raka tampak bingung. "Naila, kenapa atas namamu?" tanyanya pelan. Naila tersenyum tipis lalu berkata, "Ini adalah kejutan kecil dari saya untuk keluarga besar kita." Dengan tenang, Naila membuka detail tagihan di tablet itu. Angka-angka yang tertera membuat semua orang terperangah. Total tagihan mencapai ratusan juta rupiah, jumlah yang sangat besar untuk sekadar makan malam. Beberapa kerabat bahkan mulai berbisik panik. "Apa maksudmu, Naila?" tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. "Kenapa kamu yang membayar?" Naila menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam, lalu menjawab, "Saya memang bukan orang kaya, Bu, tapi saya punya prinsip untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Acara ini adalah undangan Ibu, tapi saya yang memesan restoran ini dan mengatur semuanya. Saya ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar." Bu Ratna terlihat bingung. "Tapi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?" Naila tersenyum lebar, lalu berkata, "Sebenarnya, saya adalah salah satu pemilik saham minoritas di grup restoran ini. Le Jardin Étoilé adalah salah satu cabang dari perusahaan yang saya investasikan beberapa tahun lalu. Saya sengaja memilih tempat ini karena saya tahu reputasi keluarga besar kita pasti akan cocok dengan standar mereka." Semua orang di meja langsung terdiam. Wajah Bu Ratna memerah karena malu, sementara beberapa kerabat mulai menundukkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka remehkan ternyata memiliki status dan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah kejutan besar terungkap, suasana di meja makan berubah drastis. Semua tatapan kini tertuju pada Naila dengan campuran rasa malu, kagum, dan penyesalan. Beberapa anggota keluarga bahkan tampak tidak nyaman, sementara Bu Ratna duduk diam dengan wajah pucat, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. "Jadi, kamu pemilik saham di restoran ini?" tanya salah satu paman Raka dengan nada gugup. "Kenapa nggak pernah cerita?" Naila tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Saya memang tidak pernah membicarakannya, karena saya tidak ingin orang-orang menilai saya hanya dari status atau kekayaan. Saya lebih suka dinilai dari sikap dan usaha saya sebagai seorang istri dan manusia biasa." Bu Ratna akhirnya angkat bicara, meski suaranya terdengar bergetar. "Naila, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kalau kamu..." "Tidak apa-apa, Bu.
potong Naila dengan nada lembut namun tegas. Saya memahami bahwa setiap orang memiliki cara pandangnya sendiri. Tapi saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa penampilan seseorang tidak selalu mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Raka yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Aku bangga padamu sayang. Kamu telah menunjukkan kepada mereka siapa dirimu yang sebenarnya tanpa harus marah atau dendam. Setelah kejadian itu, beberapa anggota keluarga mulai meminta maaf secara pribadi kepada Naila. Salah satu bibi Raka mendekatinya dengan wajah penuh penyesalan. Maafkan kami Naila, kami benar-benar salah menilaimu. Kamu jauh lebih hebat daripada yang kami kira. Naila hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi. Saya harap ini bisa menjadi awal yang baik untuk hubungan kita ke depannya." Bu Ratna sendiri tampak sangat terpukul. Ia mendekati Naila dengan langkah ragu, lalu berkata dengan suara pelan, "Naila, Ibu minta maaf. Ibu salah menilaimu selama ini. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan Ibu bersyukur Raka memilikimu sebagai istrinya." Naila menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Meski ia merasa lega, ia juga menyadari bahwa permintaan maaf ini adalah awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. "Terima kasih, Bu. Saya harap kita bisa saling memahami ke depannya." Acara buka bersama pun berakhir dengan suasana yang jauh lebih hangat dibandingkan saat dimulai. Para kerabat yang tadinya meremehkan Naila, kini mulai menghormatinya. Bahkan beberapa di antaranya meminta nomor kontak Naila untuk menjalin hubungan bisnis di masa depan. Sebelum meninggalkan restoran, Naila berdiri di depan pintu masuk bersama Raka. Manajer restoran mendekatinya dan berkata, "Terima kasih sudah memilih Le Jardin Étoilé untuk acara Anda, Mbak Naila. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda." Naila tersenyum ramah. "Terima kasih juga atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu." Ketika mereka melangkah keluar restoran, Raka merangkul pundak Naila dengan penuh rasa bangga. "Kamu luar biasa sayang. Aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun." Naila menoleh ke arah Raka dan tersenyum. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa cinta dan kesederhanaan itu lebih berharga daripada harta atau status. Dan aku bersyukur kamu selalu ada di sisiku." Beberapa minggu setelah acara buka bersama itu, kehidupan Naila dan Raka berubah secara signifikan. Hubungan mereka dengan keluarga besar Raka kini jauh lebih baik. Bu Ratna mulai menunjukkan sikap yang lebih hangat kepada Naila, bahkan sering mengundangnya untuk makan malam atau sekadar ngobrol di sore hari. "Naila, Ibu benar-benar menyesal atas apa yang terjadi waktu itu," kata Bu Ratna suatu hari saat mereka duduk di ruang tamu rumah besar keluarga Raka. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan Ibu sangat bangga memilikimu sebagai menantu." Naila tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Saya juga senang kita bisa memperbaiki hubungan ini. Saya selalu ingin menjadi bagian dari keluarga ini dengan cara yang positif." Bu Ratna mengangguk, lalu melanjutkan, "Ibu juga belajar banyak dari kejadian itu. Terkadang kita terlalu cepat menilai orang hanya dari penampilan atau status mereka. Padahal yang terpenting adalah hati dan karakter seseorang." Pengalaman itu tidak hanya mengubah pandangan keluarga besar Raka terhadap Naila, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua orang yang hadir di restoran malam itu. Beberapa kerabat bahkan mulai mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain, menjadi lebih rendah hati dan terbuka. Raka sendiri merasa semakin bersyukur telah menikahi Naila. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di balkon apartemen mereka, Raka berkata, "Kamu tahu sayang, aku tidak pernah menyesali keputusanku menikahimu. Kamu telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak bergantung pada harta atau status, tapi pada hati yang tulus." Naila tersenyum, lalu menjawab, "Dan aku bersyukur kamu selalu ada di sisiku, mendukungku dalam setiap langkah. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita saling melengkapi." Cerita ini ditutup dengan momen sederhana, namun penuh makna. Pada suatu sore, Naila dan Raka mengadakan acara kecil-kecilan di apartemen mereka untuk merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Hanya ada beberapa orang yang mereka undang, keluarga inti Raka, termasuk Bu Ratna, serta beberapa teman dekat Naila.
Ini adalah awal yang baru bagi kita, kata Naila saat ia berdiri di tengah-tengah tamu, memegang gelas jus apel. Saya harap cerita kita bisa menjadi inspirasi bagi semua orang di sini, bahwa kesederhanaan, ketulusan, dan cinta bisa mengalahkan segala prasangka dan hambatan. Semua tamu bertepuk tangan, termasuk Bu Ratna, yang kali ini ikut tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa Naila bukan hanya seorang menantu, tapi juga seorang guru yang telah mengajarkan keluarganya arti sebenarnya dari kehidupan. Setelah acara selesai, Naila dan Raka duduk berdua di sofa, saling berpegangan tangan. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tapi mereka siap menghadapi segala tantangan bersama-sama.